Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 359, ayah dan anak saling bunuh. Gerriki kesal hingga hampir jatuh pingsan. Anak sial. Cepat berhenti. Gerriki melangkah maju menarik tangan Simoneki. Hasilnya Simone malah menendangnya pergi, membuat Gerriki terlempar sangat jauh, sedangkan dia masih lanjut menggali dengan secepat mungkin. Gerriki sangat kesal melihat sikap anaknya sendiri. Anak sial, anak sial. Selesai berkata, dia pun ikut menggali lubang. Demi nyawa sendiri, ayah dan anak itu mati-matian menggali tanah. Meski kedua tangan Simone telah penuh oleh darah, dia sama sekali tidak menghiraukannya. Melihat kejadian itu, Thomas tersenyum, lalu menengadahkan tangan ke atas. Jika arwah keluarga Qin masih berada di atas langit, saat melihat keluarga Qi bernasib seperti itu, mereka tentu juga akan tertawa gembira. Kecepatan Gerriki menggali tanah tentu tidak mampu menyaingi anak muda, tetapi dia menemukan sebuah serpihan kaca di dalam tanah. Segera menggenggam serpihan kaca itu dengan tangan, Gerriki langsung berlari menuju Simoneki, mengangkat rambutnya, lalu menusukkan kaca itu ke dalam lehernya. Orang-orang berkata tidak ada harimau yang memangsa anaknya sendiri. Namun situasi sudah seperti ini, berada di ambang pintu hidup dan mati, di saat hanya boleh ada satu orang yang bertahan hidup, mana mungkin Gerry masih memikirkan hubungan ayah dan anak. Serpihan kaca itu masuk ke dalam leher Simone, sontak membuatnya marah besar. Namun sayang kekuatan Gerriki terlalu lemah, tidak berhasil merenggut nyawanya dengan cepat. Emosi Simone meluap-luap, langsung menekan Gerriki ke tanah, mencekik lehernya dengan kedua tangan. Benda tua, aku akan menghabiskan nyawamu. Thomaskin terus bertepuk tangan, perbunuhan ayah dan anak, sungguh tontonan yang menyenangkan. Saat ini kedua lubang sudah hampir selesai digali, Thomas pun berjalan menghampiri, berkata, "Sudah, tidak perlu rebutan, aku antar kalian pergi bersama." Selesai berkata, Thomas pun mencekik leher mereka berdua, langsung mengangkatnya dengan tinggi. Kekuatan Thoas begitu besar. Sama sekali tidak bisa dilawan oleh ayah dan anak itu, keduanya berusaha menggerakkan kaki dengan lemas di udara, seperti dua ekor anak ayam yang tidak berdaya, bebas disiksa seperti apapun. Kamu tidak menepati kata-kata sendiri." Simone dan ayahnya saling menatap. Tujuan keduanya saling menentang adalah demi bisa bertahan hidup. Thomas tertawa dingin. 10 tahun yang lalu saat membunuh semua anggota keluarga Qin, kalian berdua sama-sama turun tangan. Apakah kalian rasa aku akan melepaskan begitu saja? Salah besar menyebut kalian orang berpengalaman di dunia ini, sungguh polos dan lugu. Selesai berkata, kedua tangan Thomas mengeluarkan tenaga terbesar. 10 jari ditekuk kuat. Bola mata Simoneki dan Gerriki langsung berbalik, wajah memerah, mulai kesusahan bernafas. Thomas terus menambah kekuatannya, terdengar bunyi, krak, kerongkongan mereka patah, mati seketika. Langsung dibuang dengan sembarang, kedua jasad itu jatuh ke dalam lubang. Thomaskin menendang tanah beberapa kali dengan kakinya, hitung-hitung menguburnya. 3 keluarga besar, keluarga Qi telah dimusnahkan. Ayah dan anak yang menjadi dalang di balik masalah telah tiada, yang tersisa pasti akan bubar dengan sendirinya. Thomaskin hanya mengejar pelaku kejadian tahun itu, tidak membuat perhitungan dengan generasi penerusnya. Asalkan mereka meninggalkan kota Donghai, tidak memicu permasalahan lagi, Thomaskin pun tidak akan bersikeras melakukan pembunuhan. Tiba di depan makam kakek dan ayah ibunya, Thomaskin berlutut, bersujud beberapa kali. Keluarga Qi sudah musnah,
Kini hanya tersisa keluarga Su dan keluarga Hua, lain hari akan aku bawakan untuk sembah. Setelah itu, Thomas Qin pun turun dari gunung, bersikap seolah semuanya tidak pernah terjadi. Keesokan harinya, kota Donghai pun gempar. Salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga Qi pindah dalam malam itu juga. Semuanya berjumlah puluhan orang, tidak tersisa satu pun. Semua usaha milik keluarga Qi pun diberhentikan, begitu pula dengan properti milik mereka yang sudah kosong semua. Selain uang tunai, semua aset milik keluarga Qi ditinggalkan di kota Donghai. Tanpa berpamitan dengan teman dan sahabat manapun, orang itu pergi bagai lari dari bencana. Tindakan yang diambil keluarga Qi membuat semua orang terkejut. Sebenarnya apa yang baru saja terjadi, hingga membuat keluarga Qi mengambil keputusan seberat itu. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 360 sudah ditentukan. Bahkan aset properti saja tidak diinginkan lagi. Ada begitu banyak usaha hiburan, perhotelan, bar, ke TV, setidaknya bernilai ratusan juta yuan, malah ditinggalkan begitu saja, langsung melarikan diri, sungguh membuat mata orang-orang melotot. Dalam pusat medis Suan, Imelda Ye, Noel Kong dan Denny Zheng pun sangat terkejut, terus menatap Thomas dengan wajah tercengang. Ini, semua karena kamu. Noel Kong selalu mengira Thomas hanyalah seorang master tabib yang memiliki kemampuan tinggi, hanya saja tidak menyangka, Thomas Qin akan sehebat itu. Bisa meratakan sebuah keluarga besar dengan seorang diri. Mulut Imelda Ye pun terbuka lebar. Teringat keluarga Qi yang sangat kuat kemarin, dia masih saja merasa takut, tidak menyangka hanya dalam waktu semalam saja, rumah keluarga Qi telah kosong tanpa tersisa satu orang pun. Thomas sama sekali tidak peduli. Hanya sebuah keluarga Qi, tidak perlu heboh seperti itu. Oh ya, nanti malam aku traktir kalian saksikan konser. Imelda terdiam sesaat, lalu berkata, konser. Konser Yamanda Su. Bukannya sudah dibatalkan, dan digantikan dengan konser Brenda Tian, kalau tidak salah. Thomas Qin menjawab. Konser Brenda juga sudah dibatalkan, tetapi Yamanda sudah menyiapkan konser kecil-kecilan di puncak Gunung Qingmei. Kalian semua boleh ke sana. Hebat sekali. Tadinya Imelda dan Maria Chen memang ingin sekali menonton konser, kini bisa menonton dari jarak yang sangat dekat. Rasanya bahagia sekali. Segera mengeluarkan handphone, Imelda membuka media sosial. Menang dan kalah pertarungan Brenda Tian Yamanda Su sudah jelas. Konser kota Donghai dibatalkan. Brenda Tian menolak memberi balasan atas masalah ini, sang manajer tidak memberikan penjelasan yang membantu. Petik 2. Berita-berita di bagian bawah juga mengulas tentang Yamanda dan Brenda Tian. Karcis konser Brenda Tian hari ini dikembalikan, membuat mata orang-orang terbelalak. Sebelumnya kabar Brenda Tian merebut tanggal konser Yamanda Su telah mengundang banyak perbincangan. Banyak yang berkata mereka terus menentang kapanpun dimanapun. Persaingan semakin panas, hasilnya lagi-lagi situasi berbalik 180 derajat. Konser Brenda malah dibatalkan, dan semua karcis yang telah terjual akan segera dikembalikan. Seketika, media sosial dipenuhi caci maki dan berbagai hinaan. Karena pembelian karcis tidak dilakukan langsung lewat artis, banyak fans yang tidak berhasil mendapatkannya, hingga terpaksa membelinya dari agen-agen dengan harga selangit. Hasilnya konser itu malah dibatalkan. Pengembalian karcis hanya bisa sesuai dengan harga normal, karena itu semua uang lebih yang mereka keluarkan terbilang sia-sia, tentu merasa tidak mampu menerimanya. Dalam sekejap, Brenda Tian dihujat massa, juga tidak memberikan jawaban apapun. Thomas Qin melihat sekilas berita itu, kemudian menutupnya, sama sekali tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, telepon dari Axel Sun pun tiba. Thomas langsung mengangkatnya. Saudara senior, kemarin keluarga Qi. Aku membunuh ayah dan anak keluarga Qi.
Thomas Kin langsung berkata pada intinya, karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari mereka. Axel Sun terdiam sesaat, lanjut berkata, "Baik, masalah setelah ini akan aku urus dengan baik, saudara senior tenang saja. Ada satu lagi, soal kumpul-kumpul kita berlima kemarin, sudah terdengar oleh adik keenam. Dia sangat iri, katanya ingin menemuimu." Adik keenam. Apakah orang gemuk itu? Thomas Kin memiliki 10 saudara, masih memiliki sedikit bayangan tentang adik keenam. Dia adalah seorang laki-laki yang cukup gemuk. Axel Sun tersenyum berkata, "Benar sekali, orang gemuk itu bernama Stefan Ma. Dia orang Hong Kong, sekarang berada di China." Setelah mendengar kabar itu, dia langsung terbang kemari. Thomas Kin berhasil mengingatnya. Adik keenam itu bernama Stefan, seorang tokoh besar di dunia hiburan. Bersambung.